مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وخوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب حسين بن طاهر. ثم إلى الشيخ والدي بن عجم مصطفى بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد. ثم إلى روح بابا سكينة بنت سيد علي بهارون. ثم إلى روح من علماء وأهل كرين جميعا. ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وعلومه ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة
wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu, saudara jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di masjid ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dan kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini itu ya, Sulaimul Taufik terakhir sampai murtad secara lisan kan? Masih kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ila an qal wa ka ayyaqula law amarani Allahu bikadza lam af'alhu. Ini udah kalau nggak salah kemarin terakhir tuh ya. Di antara contoh kalimat yang bisa membuat pengucapnya menjadi murtad, dia ngomong, kalau Allah nyuruh saya melakukan sesuatu, saya nggak bakal lakuin. Gitu. Dengan maksud sombong, angkuh, congkak. Dia dengan sombongnya bilang, kalau Allah nyuruh apapun saya nggak mau ngerjain. Itu bisa murtad, naudzubillah.
Atau law saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha. Atau dia ngomong seandainya kiblat berubah lagi, dulu kan pernah berubah ya. Makanya kan di Saudi ada namanya Masjid Qiblatain. Pernah ke sana? Masjid Qiblatain. Masjid yang menjadi saksi bisu di dalam sejarah tentang proses perpindahan kiblat. Gitu ya. Nah, ini Masjid Qiblatain ya di Madinah, Arab Saudi. Disinilah Nabi mendapatkan wahyu untuk merubah arah kiblat yang tadinya menghadap kemana? Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Cuman kalau Anda ziarah ke masjid ini sholat kagak usah pakai dua arah ya. Ini beberapa orang Indonesia saya perhatiin sholatnya pertama Masjid Aqsa dulu, terus tengah-tengah berubah. Kagak sah sekarang kalau sholat begitu. Tapi kan niru Ustaz, ya udah terus lewat kejadiannya, nggak perlu ya. Nah misalnya dia ngomong kalau kiblat berubah lagi, saya nggak mau nurutin apa yang menjadi perintah Allah. Saya nggak mau sholat menghadap kiblat itu. Nah, kalau ngomongnya begitu dalam rangka menyombongkan diri di hadapan Allah, bisa murtad. Nauzubillah. Atau dia ngomong lau a'tani Allahul jannah ma dakhaltuha. Seandainya Allah ngasih saya surga, saya nggak bakal mau masuk. Mustakhifan, ya, menganggap hina, rendah, muzhiran lil inad, yang menampilkan keangkuhan, kesombongan, ya, filkul di dalam semua contoh yang tadi itu. Artinya keras kepala, nggak mau nurut sama Allah, dengan bangga dan lantangnya ngomong begitu dalam porsi dia menantang Allah. Saya nggak mau nurut sama Allah, saya nggak ada yang bisa ngatur saya bebas mengatur hidup saya sendiri. Saya nggak mau masuk surga, saya nggak mau sholat menghadap kiblat ini, saya nggak mau kalau diperintah melakukan ini. Kalau ngomongnya begitu dengan niat menghina Allah, merendahkan Allah, ya, dan menampilkan kesombongan, itu bisa menjadi murtad. Naudzubillah. Atau seperti dia ngomong, wa ka'ayyakula law akhadhani Allahu bitarkis salah ma'a ma ana fihi minal marad zalamani. Kalau saya lagi sakit terus saya nggak sholat, Allah menyiksa dan menghukum saya, berarti Allah zalim. Dia ngomong begitu tuh. Ini saya lagi sakit nih, saya nggak sengaja, saya nggak mau sholat. Tapi kalau dengan sholat ini Allah kemudian menghukum saya, Allah mengazab saya gara-gara saya nggak sholat, berarti Allah zalim sama saya. Dah, itu juga bisa murtad. Alhamdulillah. Au qala li fi'lin, atau dia berkata kepada suatu kejadian, hadatsa hadza bighairi taqdirillah. Ini sih bukan takdirnya Allah. Makanya beberapa ulama itu kalau ditanya ada yang meninggal, keluarganya atau tetangganya ditanya, "Oke, kenapa nih meninggalnya?" Dicabut malaikat Israel. Begitu jawabnya. Benar gak jawaban itu? Ya benar udah. Iya, Kiai tahu sebabnya apa. Udah waktunya. Supaya apa? Itu pelajarannya adalah supaya orang-orang nanti tidak gampang menyalahkan keadaan. Ya, kalau sudah kejadian ya, tidak gampang menyalahkan keadaan, ya, dan khawatir kalau ada orang awam yang imannya tidak cukup tebal dan kuat, ya dia akan mengatakan ini bukan takdir dari Allah, ini kelalaian manusia, ini mah begini dan begitu. Nah, dia menafikan takdir Allah. Aduh, bahaya itu, cacat ya dalam akidahnya, dalam imannya. Maka ketika udah terjadi kan Nabi bilang, udah qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sudah.
Makanya dulu ada bercandaan kita, tebak-tebakan. Ikan hiu bernafas dengan apa? Dengan izin Allah. Ya bocah dulu zaman dulu kan gitu begitu loh. Itu jawaban benar gak? Benar itu. Ada mana akidah itu di dalam jawaban. Biarpun kesannya apa? Bercanda gitu. Artinya adanya insan. Kalau Allah nggak ngizinin kira-kira berfungsi nggak insan? Kan enggak. Pada ujungnya semuanya berarti kembali ke Allah. Kan gitu. Itu sebenarnya akidahnya dalam itu Pak, jawaban di situ. Iya. Cuman terkesan konyol gitu. Karena itu dia, orang-orang manusia itu ini yang bisa nanti cacat akidahnya itu ketika mengatakan bahwa sebab dan akibat itu bersifat mutlak atau absolut. Nah ini bisa cacat nih Pak imannya kalau ada orang berkeyakinan begini. Ya. Jadi ketika ada sebab dan akibat dia bilang bersifat absolut, artinya dia ada kecenderungan nanti akan menafikan peran Allah, naudzubillah. Gitu. Kalau yang imannya kuat sih nggak masalah. Misalkan ngomong gini, saya minum obat ini sembuh nih. Secara zahir boleh nggak? Saya sembuh nih minum obat ini. Nah kalau yang imannya udah kuat, imannya udah mustaqir fil qalb, ya sudah apa di hati itu udah stabil lah, kayak zaman Nurul Amal lah, gitu ya. Imannya udah nggak tergoyangkan lah. Iya. Biar kata malam hujan dingin tetap bangun pokoknya. Nah, itu boleh ngomong begitu. Karena pasti ketika dia ngomong gitu, ditanya secara substansi, ya dia tahu yang nyembuhin Allah. Nah, cuman sebab perantaranya di obat. Saya cocok sama obat ini gitu. Iya, boleh secara zahir. Tapi kalau ada orang yang imannya kurang, bahkan dia terlalu mendewa-dewakan, itu dia sains segala macam. Oh saya nggak sembuh saat kalau saya nggak berobat ke dokter itu. Saya nggak sembuh saat kalau saya nggak minum obat ini. Nah, itu khawatir tuh. Ada mail, ada kecondongan ke hal yang membahayakan akidahnya. Makanya kita diajarkan ulama akidah untuk kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hal yang baik. Tapi kalau hal yang jelek memang sejatinya dari Allah, tapi adabnya gak boleh disandarkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Surat An-Nisa ayat 79. Itu kan? Surat 4 An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanah faminallah. Kebaikan apapun yang kamu peroleh itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ayat ini mengajarkan adab. Jadi kalau yang baik-baik kembalikannya ke Allah secara langsung direct. Tapi kalau sesuatu yang buruk menimpa kita memang ujung-ujungnya dari Allah. Nah, cuman adabnya nggak boleh kita langsung kembalikan ke Allah. Salahin diri sendiri dulu. Makanya Nabi Adam ketika dikeluarin dari sorga, doanya gimana? Rabbana zalam. Nyalahin diri sendiri dulu. Nggak bisa langsung ke Allah. Kenapa kamu mabok? Kenapa kamu nggak sholat? Udah jalannya dari Allah begini. Kenapa kamu korupsi? Ini takdir Allah bro. Ente mau ngelawan takdir Allah nggak bisa bro. Enak bener ngomong gitu. Nah tapi pelajaran dari Nabi Adam begini Bapak Ibu. Di dalam hadis Bukhari kan tadi Nabi Adam begitu diapain tadi? Dikeluarin dari mana? Surga. Doanya kan langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Nah, tapi itu kan berarti Nabi Adam nyalahin diri sendiri ya.
Udah, ya Allah saya zolim, saya mengakui saya zolim sama diri sendiri. Karena saya melanggar larangan yang kau atur. Nggak boleh makan buah ini, saya makan. Gitu kan. Tapi ketika di langit, Bapak Ibu, itu di hadis Sahihain, di hadis Bukhari Muslim, ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Ketika Isra wal Mi'raj kalau nggak salah itu kan nabi-nabi kan ketemu ya dengan Nabi Muhammad SAW di langit ya. Nah ternyata ada satu scene, ada satu adegan di mana Nabi Musa itu ketemu sama Nabi Adam. Jadi Nabi Musa ini kan digambarkan memang orang yang apa ya, yang jawara lah. Wong yang di dalam surat Al-Qasas ayat 15 saja Nabi Musa ninju untuk misahin orang yang lagi berantem, mati ya tinju. Terus Nabi Musa pernah nampar malaikat Israel. Iya Pak. Jadi malaikat Israel diperintah sama Allah, itu cabut nyawanya Musa. Kata Allah, pergilah Nabi Musa, malaikat Israel ke Nabi Musa. Musa ini udah waktunya nih. Kagak terima Nabi Musa Pak. Fasokkahu, ditampar sama Nabi Musa. Fafaqa'ainahu, matanya sampai keluar. Matanya siapa? Malaikat Israel. Ini bukan ngada-ngada ini. Nih hadisnya nih, percaya. Romo ini pada agak percaya banget. Hadis Bukhari 1339. Ursila malakul mauti ila Musa, tuh. Malaikat maut diutus ke Nabi Musa. Falamma ja'ahu sokkahu. Ketika malaikat Israel mendatangi Nabi Musa, digampar Pak, digaplok. Tambahan riwayat fafaqa'ainahu bukan di Bukhari. Ada di ziyadat riwayat di riwayat yang lain. Kemudian ketika udah begitu, faraja'a ila rabbihi. Kembalilah malaikat Israel ini kena ke Allah. Ngadu lah ceritanya, ngadu. Arsaltani ila abdin la yurjul maut. Ya Rabb, ini bagaimana urusan? Mengapa? Engkau mengutus saya ke hamba yang belum mau mati. Ini saya malah digampar sama dia nih. Nah di sini cuma ada nih keterangan. Faraddallahu alaihi ainahu. Akhirnya Allah kembalikan dulu matanya malaikat Israel ke tempat semula. Bayangin malaikat sampai belotot matanya Pak. Digaplok sama manusia. Nabi Musa ini luar biasa Nabi Musa. Jangan salah ini. Terus kataan Allah gini, irji. Ya udah sono, balik ke Musa. Fakullahu, katakan kepada dia, yad'u yadahu ala matni thawrin. Suruh taruh tangannya di badan lembu. Atau lembu. Nah, sapi kalau enggak kerbau, sejenisnya lah. Falahu bikulli ma ghatat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sana. Ketika itu Nabi Musa naruh tangannya di badan sapi, setiap satu helai bulu yang tercover, tertutup oleh telapak tangan Nabi Musa, saya tambahin 1 tahun umurnya. Nah, tangan Nabi Musa kagak mungkin sekecil tangan kita Pak. Nah itu malaikat digaplok aja sampai melodot matanya. Berarti maksud saya yang tertutup sama tangannya Nabi Musa itu kira-kira berapa helai bulu. Nah per 1 helainya ditambah berapa? 1 tahun. Enaknya Nabi begitu, bisa nawar masalah kematian. Nabi Muhammad SAW juga digituin sama malaikat Israel, ditawarin. Ini udah waktunya Rasul. Kira-kira mau sekarang apa nanti aja? Ditawarin Pak. Kata Nabi, kalau emang udah waktunya, jalankan tugasmu. Udah dicabut. Untung bukan kita ya yang ditawarin begitu ya. Kalau kita ditawarin begitu, kagak mati-mati deh kita. Ntar dulu, belum selesai urusan ini. Cuman karena kita nggak bisa menawar, ya udah. Nah itu Nabi Musa Pak, balik lagi ke Nabi Adam. Ini pelajarannya. Nabi Musa ketemu sama Nabi Adam di langit. Nabi Musa ngomong begitu Pak ke Nabi Adam. Ini saya sambil cari riwayatnya. Kata Nabi Musa, kalau bahasa kita gini dah. Oh ini orangnya. Kata Nabi Musa begitu ke Nabi Adam. Oh ini orangnya. Lah ngapa lu? Kalau bahasa kitanya. Ini gara-gara ente nih. Kita keluar dari sorga. Gitu. Ustaz, Nabi Adam digituin Pak. Ini gara-gara ente nih. Kita semua masuk keluar dari sorga. Tapi ini gak boleh ditiru ya.
Kita kagak boleh suladap, songong. Kalau ini kan sesama nabi, mereka biarin aja. Orang ininya sama, derajatnya sama-sama nabi. Jadi nggak apa-apa mereka beradu argumentasi. Jadi kata Nabi Musa, gara-gara ente nih, kita jadi keluar dari mana? Dari sorga. Nabi Adam balikin Nabi Musa alaihissalam dengan kata-kata apa nih? Kalimatnya itu nih, ana lam ukhrijukum. Enggak, bukan gara-gara saya kalian keluar dari sorga. Innama akhrajakumul ladzi rattabal ikhraj ala akli minasyajarah. Nah, ini pelajaran akidah nih, Pak. Nabi Adam cerdas, Pak. Bahkan tahu gak nih? Ini sebenarnya rahasia nih, saya nggak boleh bocorin. Man buat zaman Nur Amal saya bocorin. Nabi paling ganteng siapa, Bapak Ibu? Nah, kan kita tahunya Nabi Yusuf ya. Memang benar, termasuk salah yang paling ganteng. Sekarang saya tanya, gantengan mana Nabi Yusuf sama Nabi Adam? Tuh, ya. Nah itu kan nggak pernah ketemu kan, makanya saya bilang, saya kasih tahu nih. Kan gini Pak, Nabi Adam itu diciptain sama Allah langsung dengan tangannya Allah yang mulia. Tangannya Allah maksudnya bukan berarti Allah punya tangan ya. Maksudnya artinya Allah sendiri yang turun tangan gitu loh. Ada proses manusia enggak dalam proses pembuatan Nabi Adam? Ada campur tangan manusia enggak? Enggak ada nih. Kan Allah bilang nih dalam surat Shad, surat 38 ayat 75. Qala ya iblis, iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Makanya di sini dikasih penjelasan kekuasaanku. Nabi Yusuf ganteng itu udah melalui proses pembuahan secara genetik. Dan memang secara genetik Nabi Yusuf superior, Pak. Makanya Nabi ketika di Mi'raj itu ketemu Nabi Yusuf, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf mulia. Ya, bapaknya orang mulia, kakeknya orang mulia dan buyutnya orang mulia. Kan Yusuf bin berkali-kali udah nih. Yusuf bin Yakub. Yakub bin Yakub bin, ayo dibawa banyak motor ini. Tinggal pilih. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Lah pantas gak kalau Nabi Yusuf ganteng? Lah 4 generasi Nabi semua. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sudah begitu Ishak putranya Nabi Ibrahim dari istrinya yang Sarah. Dan Sarah itu sepakat para sejarawan paling cantik. Ya kecuali di film Sidul antara Sarah sama Jenab mana yang cantik. Selera ada kalau itu mah. Antara Sarah sama Zainab terserah itu kalau di film Sidul. Tapi kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim Sarah. Nah, maka kata ulama ada yang berpendapat Nabi Adam itu ketika Nabi Yusuf itu ketika Nabi Muhammad melihat nisful jamal, keindahan, separuh keindahan yang Allah buat itu khusus buat menciptakan Nabi Yusuf. Itu memang Pak tarif penjelasannya begitu sebagian besar ulama. Tapi ada ulama mengatakan maksudnya nisful jamal, Nabi Yusuf gantengnya separuh dari gantengnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad kita SAW lebih ganteng daripada Nabi siapapun. Itu sepakat. Cuman ini yang saya bicarain. Kenapa Nabi Adam dikatakan lebih ganteng daripada Nabi Yusuf bagi sebagian ulama? Salah satu alasannya ini. Karena Nabi Adam itu langsung diciptain sama Allah. Nggak ada campur tangan siapapun. Masa iya buatan Allah langsung jelek? Paham nggak Pak? Nah itu. Kalau Nabi Yusuf sudah melalui proses genetik, pembuahan, keturunan, sudah. Gitu Pak. Tapi kalau Nabi Adam langsung khalaqtu biyadaini, aku sendiri yang nyiptain. Masa buatan Allah jelek? Mana ada?
Agak mungkin Pak. Dulu Nabi Adam tuh ganteng. Bininya Hawa yang diambil dari tulang. Nah, itu cantik luar biasa. Ya. Makanya bagi yang jomblo belum nikah, coba hitung tulang rusuknya kali belum patah, kali belum hilang. Jadi jadi memang belum dapat jodoh gitu. Nah, itu Pak. Nah, jadi balik lagi ke kisahnya Nabi Adam nih. Jadi Nabi Adam cerdas Pak. Ya udah ganteng cerdas. Gitu ya. Saya nggak ngeluarin ente, saya nggak ngeluarin kalian dari sorga. Yang ngeluarin tetap bukan saya. Yang ngeluarin adalah zat yang melarang saya memakan buah itu. Tapi kan, nah ini nih pintarnya Nabi Adam alaihissalam. Walladzi rattaba dzalika wa qaddarahu wa katabahu qabla an ukhlaq. Allah sudah mengatur itu bahkan jauh sebelum saya diciptain sama Allah. Fa anta talumuni ala amrin laisa lahu nisbatun ilayya aktsar min anni nuhitu 'anil akli minasyajarati fa akaltu minha. Apakah kamu mencela saya, menghina saya dan menyalahkan saya hanya karena saya memakan buah yang dilarang? Wong saya lo nggak tahu dampak dari memakan buah itu apakah keluar dari surga atau apa, saya nggak tahu. Murni memang makannya memang kelalaian saya. Makanya tadi kan ngaku Rabbana zalamna anfusana wa illam. Tapi tetap yang ngeluarin bukan saya. Yang punya keputusan bahwa hukuman dari saya memakan buah yang terlarang adalah keluar dari surga, itu siapa? Allah, keputusan Allah murni. Jadi jangan salahin saya. Gitu. Akhirnya Nabi Adam menang debat. Nabi Musa kalah debat pada akhir itu. Jadi Nabi Musa kalah debat oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam cerdas gak Bang? Jadi jangan, ini awas nih, jangan sampai bayangin Nabi Adam gara-gara kebanyakan baca teori Darwin. Nabi Adam dibayangkan dia kayak manusia purba, bodoh, kagak bisa apa-apa, awas nih. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah udah ajarin Pak. Yang ngajarin Nabi Adam langsung malaikat Jibril. Perintah Allah diajarin ini namanya ini begini. Bahkan dalam kitab Qasasul Anbiya ini Nabi Adam diajarin dalam tanda petik cara menggauli istrinya. Kan manusia pertama Pak, nggak tahu. Untuk supaya mendapat keturunan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Emang sengaja Allah pengen bikin orang yang ngurus bumi ini kan, khalifah itu manusia. Anak bininya udah ada nih, udah diciptain. Lah kalau kagak diajarin, dianggurin aja itu. Ah iya, kagak jadi punya anak ntar. Itu dalam Qasasul Anbiya dijelasin, diajarin sama malaikat Jibril. Cara mendatangi istri bagaimana, ada. Jadi Nabi Adam tahu semua, Bapak Ibu, bisa cerdas, pinter. Jadi jangan dibayangin kayak manusia purba, nomaden begini, wah jelek. Enggak, ganteng, tampan Nabi Adam alaihissalam. Dan bahkan ketika besok di padang mahsyar, kita lagi kesusahan, kita lagi kehausan, kita lagi suasana mencekam. Pertama kali yang kita ingat siapa? Nabi Adam dalam riwayatnya. Kita ke bapak kita nyok, gitu. Siapa? Nabi Adam. Kita minta tolong sama dia. Nabi Adam cuma nggak bisa, kagak, jangan ke saya. Kalau saya aja ngelakuin kesalahan, udah nggak bisa. Nah baru tuh hadisnya kata Nabi Adam, sono kita pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nggak bisa. Dan kata Nabi Nuh, pergi kita ke Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa juga. Pergi dah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa. Pergi ke Nabi Isa. Sampai akhirnya yang bisa cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu Pak. Nah, jadi dalam pelajaran ini, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jelek, jangan langsung nyenderin, nyerahin ke Allah, nyalahin Allah, salahin diri sendiri dulu. Walaupun secara hakikat kita tahu, itu yang sudah kita bahas beberapa kali akidahnya. Orang begal, lari dari kejaran warga, selamat. Saya tanyain, yang bikin dia bisa lari siapa? Itu begal bisa lari, saya tanya, yang bisa bikin dia lari siapa? Allah kan? Kalau ente ngomong setan, hati-hati, itu berarti akidah ente cacat. Masa setan bisa punya kuasa? Mana makna la haula wala quwata? Dia bisa ngelihat matanya sehingga dia nggak jatuh ke parit, nggak jatuh ke lubang, nggak jatuh ke got, itu begal, lari selamat. Siapa itu punya mata? Siapa yang ngasih rezeki mata? Siapa yang ngasih bisa bikin matanya ngelihat? Siapa itu semua? Dia lari kan pakai tenaga, habis makan. Lah itu tenaganya siapa yang ngasih?
Allah semua mah. Cuman ketika dia berbuat jahat begitu, jangan nyandarin ke Allah, lu yang milih. Gitu. Tapi kalau kita berbuat baik nih, kayak misalkan di sini, tiap Rabu malam Kamis, selalu ramai Masjidil Rahmah, selalu penuh. Ya, sendalnya sampai keluar-keluar. Ini bukan kita yang hebat, bukan kita yang ini taufik hidayah dari Allah. Itu adabnya begitu. Makanya kita bilang alhamdulillah. Dan kalau kita bikin salah, ya kita salahin diri sendiri, introspeksi segala macam. Ya walaupun semuanya dari Allah. Ya orang korupsi, pikirannya, akal bulusnya, akal jeciknya, akal bejatnya, tangannya yang dibuat tanda tangan segala macam, dari siapa semua itu? Lah Allah semua, Pak. Sama. Orang zina juga. Zina nih, pakai tenaga segala macam. Siapa itu? Tenaganya yang ngasih. Ya Allah, Pak. Bukan setan mah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Sampai ulama ngomong begini, seandainya saya kagak disuruh sama Allah untuk berlindung dari setan, saya gak bakal mau berlindung dari setan. Emang setan siapa? Mesti saya berlindung kepada Allah dari dia. Wong dia gak punya apa-apa. Dia sama kita, sama-sama makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nah, cuman saking aja Allah ngajarin kita, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, nanti minal jinnati wan nas. Karena Allah ngajarin aja, karena Allah nyuruh aja, saya perintah. Sami'na wa ta'na, cuman sekedar itu. Tapi kalau karena saya takut sama setan, sorry ya. Sebagian ulama begitu, Pak. Mau siapa setan? Siapa iblis? Siapa jin? Sama-sama makhluk kan derajatnya. Bukan kholik, bukan pencipta, sama-sama makhluk kayak kita. Cuman dia dikasih kelebihan bisa ngeliat kita nggak bisa lihat dia. Itu doang. Dia dikasih penangguhan waktu sampai hari kiamat buat godain kita. Dia nggak capek, kita capek. Dia nggak bosan, kita bosan. Nah itu makanya kita minta berlindung supaya kagak kegoda. Gitu. Kalau secara kekuatan lah kagak ada apa-apa, semuanya dari Allah. Termasuk terakhir nanti Dajjal bisa ngidupin orang mati, bisa nurunin hujan. Itu dari siapa, Pak? Nah itu justru ujiannya di situ. Kalau dia percaya Dajjal yang bisa melakukan itu semua, habis sudah imannya. Iya kan? Murtad sudah. Jadi orang melakukan dosa pun ya itu secara hakikat. Makanya dari ceritanya Nabi Adam ini, kata ulama, boleh orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan maksiat itu mengelak dengan bahasa takdir untuk menghindari cacian, bukan untuk menghindari hukuman. Paham Pak? Di zina nih ketahuan, hukuman tetap berlanjut. Cuman supaya orang-orang tidak menghina lagi dia, tidak mencaci maki, sudahlah, udah terjadi, udah takdir begini, boleh tuh begitu. Cuman untuk sekedar menghindari dari laum itu cacian makian. Tapi kalau hukum berlanjut, nggak bisa. Dan juga adabnya jangan langsung serta-merta, wah ini takdir dari Allah saya begini, nggak bisa. Enak bener Pak kalau orang begitu maksiat lakukan itu semua. Itu dia. Kita belajar dari Nabi Adam, cerdas Pak. Jadi Nabi Adam nggak mau disalahin juga Pak. Lo bukan salah gua kan nggak tahu kalau efek dari makan itu ternyata keluar dari surga. Emang dikasih tahu sama Allah di Quran Pak? Allah cuma bilang la taqraba hadhihi syajarah, titik, kagak ada informasi apa-apa lagi. Dan Hawa jangan deketin ya di pohon, jangan dimakan buahnya apalagi, jangan. Udah gitu doang. Dampaknya dari makan tuh buah apa nggak dikasih tahu. Nama buahnya pun apa, kan saya udah bilang, yang ngasih nama khuldi bukan Allah. Awas tuh. Ya memang cuman udah jadi salah kaprah dah ya. Apa udah terlanjur. Cuman kalau aslinya mah Allah nggak ngomong kan Pak nih. Dalam Al-Baqarah 35 Allah cuman bilang hadhihi, pakai ismul isyarah. Kalau bahasa santrinya isim isyarat. Allah cuman kasih isyarat, nih Dam, ini ada pohon, lu jangan makan buahnya nih. Udah itu doang. Jangan kamu dekati pohon ini. Namanya ada nggak? Nggak ada. Informasi lain terkait pohon itu ada nggak? Kenapa pohon itu doang yang dilarang? Justru itulah ujiannya. Semakin manusia dilarang tanpa alasan, semakin jiwa keponya meronta-ronta. Betul nggak? Penasaran Pak? Lah kenapa dari semua pohon yang ada di surga cuman pohon ini? Emang ada rahasia apa? Disitulah iblis masuk dalam surat Toha. Tuh, ya,
Disitulah iblis ngasih tahu apa namanya informasi yang salah. Kalau bahasa kita apa? Hoax. Ya. Apa kata iblis dalam surat Toha surat 20 ayat 120? Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Tuh khuldi. Itu tekstual setan yang ngomong. Dam, mau nggak aku tunjukin padamu pohon keabadian khuldi. Khalid itu kan abadi, khalidina fiha, khulud abadi. Jadi yang bilang buah khuldi itu si iblis, buat bikin narasi seolah-olah ini loh alasan kenapa Allah ngelarang kamu. Allah ngelarang kamu makan buah ini karena Allah nggak pengen kamu abadi di surga, karena Allah pengen nurunin kamu ke bumi, begitu Pak. Justru gara-gara makan malah turun tuh pinternya iblis. Paham nggak? Iblis bikin ceritanya, ngarang ceritanya, dia lu kalau makan ini Dam, ntar lu abadi, makanya Allah nggak pengen lu makan ini karena lu pengen diturunin ke bumi. Makanya dimakan. Penasaran. Nggak taunya malah gara-gara makan turun ke bumi. Gitu ya. Dah, itu. Jadi ya walaupun seperti itu udah jalan takdirnya, sudah jalan skenarionya, dan memang Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kita nggak boleh nyalain Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam, Pak, kalau Nabi Adam kagak begitu, kita kagak ada di dunia ini, Pak. Nggak lahir kita. Yaitu hikmahnya. Nah, itulah pelajarannya ya. Manusia itu semakin dilarang, semakin penasaran, semakin kepo. Apalagi nggak ada alasan. Dilarang tapi nggak ada alasan. Itu kan bikin bingung kepala, Pak. Kenapa ya gue kagak boleh begini? Kenapa cuman pohon ini ya? Penasaran Nabi Adam. Yang ngasih tahu iblis lagi, orang dalam. Coba secara psikologi. Kenapa Nabi Adam percaya? Karena yang ngomong orang dalam. Iya nggak? Lah duluan siapa iblis sama Nabi Adam di sorga? Duluan iblis, orang dalam, orang lama. Jadi infonya info satu ini. Lah gimana Nabi Adam nggak percaya? Orang iblis yang ngomong yang gitu, Pak. Jadi ternyata pelajarannya nggak semua informasi orang dalam itu akurat. Kadang-kadang bisa menyesatkan. Gitu ya. Makanya kalau di dunia kerja kan ada istilah asal bapak senang. Ya kadang-kadang ya kayak pejabat kita itu kadang-kadang yang di level tinggi kagak tahu apa yang dibawa, karena yang dilaporin yang cakep-cakep aja. Pak Purbaya kan ngomong gitu kan, gua kagak bisa digituin, gua mau turun sendiri. Kalau Pak Purbaya tuh modelannya, betul. Makanya kemarin dia ke mana? Pelabuhan, sidak, ya kan? Turun ke kantor-kantor pajak, biaya cukai, disidak sendiri. Gua nggak mau nerima laporan dari orang. Lah kalau laporan dari orang sampai gue pengennya yang bagus-bagus aja, enggak. Kalau saya justru nyari yang kagak bagusnya, yang bagus mah ngapain dicari? Mau udah bagus sudah berjalan, ngapain dicari? Yang dicari justru yang nggak bagus, biar dibagusin. Yang dicari yang nggak bener, biar dibenerin. Begitu. Itu bagus tuh. Cakep. Dah. Jadi pelajarannya adalah ya jangan kita lupa bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini semua dari Allah. Maka itu maknanya diserap la haula wala quwwata. Itu maknanya kalau direnungi, diserap secara dalam, udah hidup akan terasa lebih enjoy karena kita tahu semuanya atas bahkan termasuk hujan. Hujan itu atas dasar ketentuan dari Allah. Berapa debit air yang turun dari langit itu kira-kira udah diatur belum sama Allah? Udah. Terus kok kejadian banjir Ustaz? Ya manusianya. Ya manusianya buang sampah sembarangan. Udah dibikinin sumur resapan dihancurin. Udah dibikinin ini. Manusianya. Tapi kalau debit airnya mah dari dulu udah ditakdirin sama Allah sekian. Ya nggak mungkin salah Allah dalam
menetapkan satu ukuran. Bahkan dalam surat Az-Zukhruf surat 43, ya. Surat Az-Zukhruf 43 ayat 11. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. Lihat. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Jadi udah ada takarannya, Pak. Termasuk air hujan itu turunnya dalam bentuk bulir-bulir kecil. Itu kan supaya untuk keselamatan orang di bumi, Pak. Coba kalau sekali turun, brok. Kayak kita nuang ember, lah mati semua gitu, Pak. Coba kalau turunnya runcing-runcing, Pak. Kayak kalau kita pakai mesin press air tuh. Loh, kita jangan begitu dah naik motor, hujan deres, kagak usah pakai helm, ngebut. Blutak, sakit, Pak. Jadi sampai bulirannya sekecil apa, tetesannya itu dipikirin, monggo. Jangan salah itu. Berapa butir yang turun, debit airnya berapa, Allah tahu. Di klender turun berapa airnya, berapa tetes, sampai tetes berapa tetesnya Allah tahu, Pak. Udah ditakar semua. Seistimewa itu Allah dalam sepresisi dan sehebat itu Allah dalam mengatur. Makanya qayyumus samawati wal ard. Allah yang mengatur semua langit dan bumi. Jangan dikira nggak diatur itu, Pak, semua. Cuma karena kita selalu menganggap itu alam. Ya, kalau orang yang nggak punya agama, dia mengatakan fenomena alam sih ya. Tapi kalau orang beriman lihat, wah itu kuasanya Allah. Ngelihat langit terlukis indah di saat senja, itu lukisan Allah yang buat. Itu Allah yang mengatur. Matahari tingginya segini, awannya segini, itu diatur semua, Pak. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Jadi hati-hati kalau ngomong sesuatu ini terjadi bukan takdirnya Allah. Hati-hati ya. Ketika sudah terjadi, sudah semua atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berarti besok di sini nih, tandain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh.
afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal hawwil ahwalana ila sanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.